Assalamualaikum Ananda Solih dan Solihah. Bagaimana kabarnya pagi ini? Apakah sudah sarapan? Sudah sholat duha? Sebelum belajar, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ananda Solih dan Solihah, mari kita lanjutkan hafalan surah Al-Mursalat ayat 29 sampai 30. Bismillahirrahmanirrahim. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Intaliqu ila zillin dhi thalathi syu'ab. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Intaliqu ila zillin dhi thalathi syu'ab. Kemudian kalian ulangi ayat 29 dan 30 masing-masing sebanyak 3 kali ya. Sudah dibuka semua kan bukunya? Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih, subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan, pembelajaran 3 dan 4. Tujuan pembelajaran kali ini ialah 1. Dengan membaca, siswa dapat menjelaskan informasi yang terkait pertanyaan apa, di mana, bagaimana, dengan benar. 2. Siswa dapat menjelaskan pentingnya sikap tanggung jawab untuk menjalin kerukunan antar warga masyarakat dengan benar. 3. Siswa dapat menjelaskan cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain dengan benar. Mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca teks bacaan pada halaman 87 yang berjudul Cintai Bumi, Kurangi Sampah Plastik. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menginformasikan bahwa Indonesia adalah negara penyumbang sampah plastik ke laut, terbanyak kedua di Indonesia setelah Cina sejak tahun 2016. Tidak hanya itu, volume data sampah yang ada di Indonesia saat ini telah mencapai 66,5 juta ton selama tahun 2018 ini. Dan sebagian besar berasal dari kategori sampah rumah tangga yang kebanyakan adalah sampah plastik. Telah banyak himbauan dan aturan berkaitan tentang pengurangan penggunaan plastik yang dilakukan pemerintah. Namun, hasilnya masih belum terlihat hingga sekarang. Memprihatinkan bukan? Jadi, kamu sebagai generasi soleh yang cerdas, mulailah peduli terhadap lingkunganmu mulai sekarang. Dengan salah satunya mengurangi penggunaan plastik. Ini dia beberapa tips sederhana yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari guna mengurangi penggunaan plastik. 1. Membawa tas belanjaan sendiri kemana-mana. 2. Membawa kotak makan sendiri. 3. Mengurangi penggunaan tisu basah. 4. Menggunakan produk dengan yang dikemas dengan beling kaca atau karton. 5. Membawa botol minum sendiri. 6. Tidak lagi menggunakan sedotan untuk minuman di restoran cepat saji, kafe, atau tempat jualan minuman. 7. Belajar cara daur ulang sampah plastik. Kerusakan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Alhamdulillah, kalian telah membaca bacaan Cintai Bumi, Kurangi Sampah Plastik. Nah, sekarang kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada halaman 87 sampai dengan 88. Jawablah pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 5. Apa yang terjadi jika masyarakat tidak mau bertanggung jawab atas masalah sampah?
Kira-kira apa? Ya, sampah yang menumpuk akan menimbulkan berbagai penyakit. Lingkungan menjadi kotor dan bau. Kemudian, dapat menimbulkan banjir dan tentunya akan mengganggu organ pernafasan. Tahukah kamu orang yang pekerjaannya mengumpulkan barang bekas? Coba kalian perhatikan gambar berikut. Ya, benar. Mereka disebut dengan pemulung. Pekerjaan sebagai pemulung merupakan pekerjaan yang mulia karena pemulung membantu mengurangi sampah-sampah yang ada di lingkungan seperti botol bekas plastik, koran bekas, majalah bekas, dan benda-benda yang tidak dapat diolah lagi. Menghargai jasa pemulung dapat dilakukan dengan cara memilah sampah sesuai kategorinya, organik dan anorganik, dan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kalian lihat cara membedakan sampah organik dan anorganik dari gambar berikut ya. Wah, tasnya cantik-cantik ya. Apa kalian tahu bahwa tas cantik-cantik ini terbuat dari limbah plastik loh? Limbah plastik didaur ulang dan dibentuk berbagai rupa seperti tas laptop, tas pinggang, tas belanja, tas make up, sandal, dompet, casing, travel bag, payung, dan lain-lain. Ternyata limbah plastik dapat bernilai ekonomi tinggi loh. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa membaca teks bacaan pada halaman 88-89 yang berjudul Treasure Limbah Plastik Bernilai Ekonomi Tinggi. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang menjadi petani, penjahit, nelayan, tenaga medis, pedagang, pegawai negeri, pengusaha, dan lain-lain. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Konsumen adalah pihak yang mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara, yaitu distributor. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran yang saling menguntungkan. Sekarang perhatikan gambar berikut. Apa jenis usaha yang ditunjukkan pada gambar tersebut? Ya, benar. Gambar di atas menunjukkan usaha dari petani kapas. Meskipun terlihat sederhana, tapi coba bayangkan jasa dari para petani kapas. Mereka menyediakan kapas-kapas yang akan dipintal menjadi benang. Benang kemudian diolah menjadi lembaran kain. Kain diproses lagi menjadi pakaian, serbet, spray, handuk, dan lain-lain. Nah, sekarang coba kalian perhatikan proses pembuatan pakaian pada gambar berikut. Sekarang kamu tahu kan betapa besar jasa petani kapas? Petani kapas merupakan salah satu kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagaimana kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Nah, cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain adalah: 1. Menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. 2. Menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. 3. Menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. 4. Meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Nah, bagaimana jika kita tidak menghargai kegiatan orang lain dalam usaha ekonomi? Apa ya akibatnya? Ya, benar. Tentunya akan terjadi permusuhan dan pertengkaran, dan usaha ekonomi kita sendiri tidak akan dihargai oleh orang lain. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Insya Allah kalian telah memahami materi pembelajaran 3 dan 4. Kumpulkan foto tugas kalian kepada Ustadz Ustazah ya melalui WA atau Telegram secara japri. Kemudian jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan menghubungi Ustadz Ustazah. Karena wabah corona masih melanda negara kita, maka biasakan jaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, makan makanan bergizi, dan selalu stay at home. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.